Katanya bekas pegawai satu maskapai yang katanya suka-suka ngurus orang gila, anak kecil gitu. Datang ke sini. Makanya saya tanya, ini yayasan lu atau yayasan apa? Kita lihat dulu. Datang kemana? Datang ke tempatnya Agus. Oh, tempatnya Agus. Nah, kemudian dia bawalah ke Denny Sumargo. Orang tersebut? Ya, inisial N ya. N. Ya, Okay. dia datang gitu. Dan dia tahu bahwa matanya Agus itu nggak akan bisa disembuhkan lagi gitu. Bukan kalau ada uang 2 miliar sembuh gitu. Nah, cuman persoalannya orang ini maunya uang itu masuk ke dalam rekeningnya, perusahaannya, yayasannya. Nah, Oke guys, saya sangat agak gimana ya, agak lucu ya kan melihat Farhan Abbas ini ya kan. Di balik kasus Agus ini dia melebarluaskan misalnya fakta memang yang tidak sebenarnya ya kan di podcast Bang Tony. Mari kita simak dulu baru kita komentar ya kan. Buat Bang Farhan Abbas jadi tertarik untuk membantu Agus, bagaimana kronologisnya Bang? jadi ceritanya gini, ada orang yang dibutakan matanya dengan air keras, namanya Agus Salim. Betul. Ya, Muhammad Agus Salim. Kemudian ada juga orang yang katanya bekas pegawai satu maskapai yang katanya suka-suka ngurus orang gila, anak kecil gitu. Datang ke sini. Makanya saya tanya, ini yayasan lu atau yayasan apa? Kita lihat dulu. Datang kemana? Datang ke tempatnya Agus. Oh, tempatnya Agus. Nah, kemudian dia bawalah ke Denny Sumargo. Orang tersebut? Ya, inisial N ya. N. Ya, Okay. dia datang gitu. Dan dia tahu bahwa matanya Agus itu nggak akan bisa disembuhkan lagi gitu. Bukan kalau ada uang 2 miliar sembuh gitu. Nah, cuman persoalannya orang ini maunya uang itu masuk ke dalam rekeningnya, perusahaannya, yayasannya. Nah, alasannya gini, seperti keterangan ya, dia bilang, kalau aku membuat donasi itu 3 hari, dibuka, habis itu sisa uangnya yang masuk, itu buat ngurus orang gila. Kan berbeda itu. Tapi nggak tahu Denny Sumargo memasukkan namanya Agus. Kemudian orang tahu, orang tuh di sini nih, ini ada segini banyak Itu bukti print out. ya, bukti print out itu. Semua ini nggak ada bilang buat yayasan, buat Agus. Tahu nggak artinya donasi itu adalah sumbangan sukarela. Kalau kita ngeliat kayak pengemis di pinggir jalan, kasih. Bukan tiba-tiba banyak yang nyumbang 5 miliar terus harus masuk yayasan, tidak. Karena Agus ini bukan menyelenggarakan satu donasi buat dirinya sendiri. Tapi ada orang, khususnya oknum, nyonya rumah lah, nyonya yayasan. Kemudian ada Denny Sumargo yang memiliki follower banyak gitu. Kasihan. Intinya uang itu ada, hanya keluarganya Agus berpikir udah masuk ke rekening dia, ya dia bisa menggunakan untuk berobat, bisa menggunakan untuk ya tempat rumahnya, kebutuhannya dia. Dan uang itu sudah diambil oleh NP dengan cara-cara penekanan, dengan cara-cara pemerasan, dengan cara-cara menakut-nakuti. Oke. Nah, jadi tidak usah lagi dipersoalkan, tidak perlu lagi ada petisi untuk menarik, sudah uangnya sudah di sana gitu. Dan inilah yang saya somasi. Karena yang baru kita laporkan itu adalah pencemaran nama baik. Kerjanya gini ya, kalau memang dia seorang pekerja sosial, kalau lihat dulu, Gus, berapa sih uangnya sisa? Oh, baru kepake misalnya 100, ya. Oh, dia kasih ke keluarganya 90. Udah dikembaliin ya, sisa 40 ya, sisa 40. Nah, kalau keluarganya menggunakan uang ini untuk beli Shopee, beli apa, urusannya dia, nggak usah lagi uang bantuan diberikan untuk membayar Shopee, nggak digunakan untuk operasi buta. Ya marah orang. Akhirnya orang bikin petisi. Beli air keras, colokin lagi matanya Agus. Pantas Agus digituin gitu. Keluarkan yang gituin Agus. Nah, di sini saya melihat kurang bijaknya daripada NP ya. Yang membuka, tidak ada merahasiakan gitu. Kecuali misalnya uangnya habis, ya udah tuntut Agus. Kan kalaupun habis nggak apa-apa. Datanglah. Mungkin ada orang-orang yang jarang nyumbang. Oh, aku untuk buta, ya ampun. Walaupun nggak disumbang juga orang buta ini bisa kok dia, apalagi orang buta yang buta karena kecelakaan ataupun karena penganiayaan, itu dipercepat prioritas di rumah sakit. Oke. Dan itu bisa mereka dapat biaya gratis. Nah, dan itu uang tidak bisa membuat mata mereka kembali. Ini kan hanya untuk masa depan dan penghidupan si Agus sebenarnya. Ya, itulah yang membuat Bang Farhan terketuk ingin membantu Agus. Intinya begini, saya bukan mencari dana atau menggunakan dana atau mendapat sukses, saya no fee. Tidak ada pembayaran, gratis. Nah, tapi yang saya tertarik itu adalah siapa lagi yang membela orang buta. Di zaman Rasulullah ada buta Yahudi yang kerjanya kasar, yang disuapin terus oleh Rasul. Kemudian ketika wafat digantikan oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, disuapin katanya. Kamu yang tidak seperti yang biasa itu Rasulullah yang sering kamu hina. Jadi memperlakukan orang buta ini dengan tidak tersempurnaannya, walaupun lawan agama, walaupun kafir, tetap aja dengan kasih sayang. Gitu. Kalau ini tidak, ini kasih malu.
Nah, yang jadi pertanyaannya nih, coba lihat nih. Ini 1 miliar uang ditransfer ke rekening yayasan itu, belum lagi yang 300. Yang 300 itu bisa saya buktikan. 300 juta, jadi jumlahnya 1 miliar 300 ya. Ditransfer Ke rekening yayasan. Nah, Oke. kalau sudah ditransfer nih 300 juta nih. Oke, sambil ke sana kita runut dari awal. Ya. Jadi Kemudian Agus ya. menerima donasi, menerima uang Ya. donasi, apakah dari yayasan ataukah dari masyarakat langsung? Agus menerima donasi dari orang perorangan, Dari perorangan, masyarakat bukan dari yayasan. Bukan dari Yayasan hanya 23 juta. Dan yayasan juga harus diaudit berapa menerima uang bantuan Agus, berapa hari dia membuka donasi gitu. Oke, bisa dibuktikan Bang, ada buktinya bahwa uang dari masyarakat itu, dari perorangan itu ke rekeningnya Agus. Bisa? Langsung. Dari bulan September dulu. Iya. Dari masih jumlah 100 nih. Itu 100. Oke, ke rekening Agus Salim. Oke. Iya kan? Ya, ini M. Agus Salim. Iya. Jumlahnya kan ada berapa? 100, 500.000, 1 juta, 50.000, Iya ini. 200.000, 30.000. Sejak mulai tanggal berapa? Dari September nih, tanggal berapa nih? Ini 1 September. 1 September. Dari 1 September. Iya. Nah, kemudian Oh. ada naik lagi, udah 378 juta, naik lagi. Oke, ini September. Kemudian yang kedua, ini masih September Ya, juga. September. Ya. Ini sampai. Oke. Ini masih September. Kemudian ini September. ya. Oke. Ini Ada yang 10.000 juga Ada ya. 10.000. 12.000. Tadi ada yang 3.500.000 ya. 7.000 aja kan untuk Agus. Jadi jangan diprovokasi seolah-olah, uang kalian itu nggak dipakai Agus, ini kayak warisan, itu tidak seperti itu. Kemudian ini Oktober ya. Hmm. Ini Oktober. 1 Oktober sampai 9 Oktober. Ini total ya. Ini Iya, saldo ya. iya. 1 miliar. Terakhir masih 1 miliar 009. Yang 300 kan, yang penting kan bukti sudah ditransfernya ke apa namanya? Ke yayasan kan ada. Yayasan ada. Oke. Setelah uang berada di rekeningnya Agus, selain di rekeningnya Agus, itu ada tidak di rekening istrinya? Itu sudah dikembalikan. Kan gini nih. Bukan, artinya dari perorangan, dari masyarakat. Oh, enggak ada, hanya rekening Enggak ada, Agus. langsung rekening Ya. Agus. Agus yang mentransfer uang sebesar 300 200 Ke? 250 ke rekening istrinya. Oh. Jadi yang tadi Ya, gimana kan gini, dipecah aja. Dia kan hanya berpikir waktu itu kalau sudah nyumbang tidak diumumkan oleh Denny, hanya nomor rekening aja, nggak ada perjanjian nanti akan dikumpul, diumumkan, digunakan, diawasi, nggak ada. tidak ada perjanjian itu. Nah, sedangkan mereka terus gitu. Akhirnya yang digunakan itu hanya dia membantu saudaranya aja, karena saudaranya itu ditagih. Nah, dengan hutang 90 juta. Tapi ditawar cuma 45, sisanya buat bagi-bagi. Pegang aja kalian, saya kan numpang di sini, tolong urus kami. Udah itu aja. Ya. Nah, dan Sebenarnya uangnya udah dikembaliin. Oke, sebenarnya kalau yang disebut-sebut ya banyak di media sosial itu bahwa donasi itu disalahgunakan oleh Agus. Oh, enggak salah. Ada tidak? Enggak ada. Kalau yang Ya, sekarang 98 juta yang sesuai di podcastnya Ya, Deddy 9 juta Sumargo. itu yang udah dikembaliin. Oh, yang udah dikembalikan. Hanya ada kurang 45 juta, tapi dia udah kasih Agus tanah. Itu kan urusan antara dia dengan Agus, bukan antara dia dengan yayasan. Oke. Kemudian sampailah pada Bang Farhat sampai turun tangan, sampai terketuk membantu Agus, kemudian sampai melakukan atau melayangkan Bagaimana somasi. Agus bisa belanja Shopee dia nggak ngelihat? Kalau uang itu dikasih ke saudaranya untuk kepentingan kebutuhannya Agus, ya mau masalah di Shopee mau beli baju atau kepentingan dia, namanya juga tinggalnya nggak di sini kan, numpang di rumah orang, itu wajar aja. Tapi yang Mbok ya, itu kan uang Agus buat kehidupan Agus. Jangan juga dipancing orang seolah-olah nggak berobat, bohong-bohong, itu kan orang marah gitu. Iya, tapi Lagian uangnya udah diambil dia kok. iya, tapi kata masyarakat atau sebagian kan mengatakan itu uang itu buat berobat, bukan untuk yang lain. Yes, Itu bagaimana? berarti si NP yang bohong. Maksudnya Berarti ya, yang bikin donasi siapa? siapa itu? Ya Novi dengan Denny Sumargo. Oke. Agus kan tidak bisa ngelihat media sosial. Hanya dia kan objek orang yang menjual kesedihan mereka. Tapi kan logis, karena orang dia faktanya dia memang sakit. Betul. Kalau memang dia menerima sumbangan biasa saja. Kayak Galang, anak bapak ibunya PNS Angel meninggal. Tiba-tiba dibukalah donasi untuk dia nggak punya rumah, dibeliin rumah harga 3,8 miliar. Jadi artinya kalau sudah niat membantu, menggalang dana, Iya. ya sudah ikhlas gitu, uangnya Ikhlas, bagus. iya. Tidak usah di... Nggak usah. Bukan dia membantu, tapi dia merasa memiliki uang gitu.
Justru yang kita mau tanya, mana uang-uang bantuan orang ke Agus yang melalui yayasan dia mana? Gitu. Nah, karena dia takut dibalik kembali nggak bisa ngapa-ngapain, dia bilang, ya saya kan minta untuk berobat, orang tahu untuk berobat, nggak begitu. Tapi kan ada beberapa kali kamu ngomong, nanti akan digunakan membeli kesejahteraannya berupa rumah kontrakan. Kan dari mulut dia semua. Oh, ada omongan seperti itu? Ada. Kepada Agus? Ya, mau beli kendaraan boleh. Kepada orang, memang Keluarga. begitu, tujuannya itu. Oke. Tujuannya ini kan bukan untuk menyalakan mata, tapi untuk penghidupan dia nggak bisa bekerja lagi. Menurut saya ya, cara penyampaian para napas ini terlalu berlebihan dan terlalu lebay ya kan, seakan-akan menyudutkan Teknopi ya kan, supaya orang ibah sama si Agus ini ya kan. Faktanya ya kan, jejak digital si Agus antara Mbak Novi dari awal itu tidak sesuai apa yang dikatakan para nabas ya kan. Saya tidak tahu dia untuk mencari ketenaran di balik kasus si Agus ini ya kan. Memang jujur dia menyatakan misalnya pamrih tanpa pamrih dia kan, misalnya untuk menjadi lawyernya si Agus. Tetapi di balik itu dia mengambil kesempatan dari sisi permasalahan orang lain ya. Dia tidak menyelidiki dari pihak yang lain juga ya kan, untuk dia mengambil menyikapi kasus si Agus ini ya kan. Ini kita gini aja para nabas ya, kita itu harus bisa mengedukasi yang baik ya, bukan jadi memojokkan sesuatu orang yang sudah melakukan hal kebaikan Anda sudutkan ya kan, melalui perkataan Anda yang banyak yang bohongnya ya. Saya tidak tahu entah apa yang mau Anda perbuat di dalam kasus Agus ini. Intinya buat Bang Tony, Anda pengacara yang jujur, yang amanah ya kan, jangan langsung menyikapi ambil sisi negatifnya dari satu pihak saja, harus selidiki juga dari pihak Mbak Novi juga ya kan, kebenarannya ya kan. Soalnya kalau dari para abas ini, kalau saya lihat-lihat terus menelusuri jejak digitalnya dalam permasalahan si Agus ini, banyak kayak menyudutkan Mbak Novi ya kan, seakan-akan si Agus ini terjolimi ya. Tidak tahu siapa yang terjolimi, atau Mbak Teknopi atau si Agus, tapi intinya masyarakat sudah cerdas, yang terjolimi itu adalah Mbak Novi yang sudah betul-betul membantu manusia yang tidak tahu diri ya kan. Ini saya hanya menyampaikan berita moral ya kan, bagaimana manusia memanusiakan manusia tersebut ya. Salam waras.